Baik, terima kasih Kak Firda. Izin saya lanjutkan ya Bapak Ibu, masuk ke lampiran kedua, yaitu berisi penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan neto luar negeri. Untuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, ini akan muncul apabila Bapak Ibu menjawab apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final yang ada pada pada induk dengan jawabannya. Untuk penghasilan tidak termasuk objek pajak, bagian ini akan muncul jika Bapak Ibu menjawab ya pada pertanyaan, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pada bagian induk? Dan bagian C, penghasilan neto luar negeri, akan muncul apabila Bapak Ibu menjawab ya pada pertanyaan, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri pada bagian induk. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dikenai PPh bersifat final dalam tahun pajak bagian tahun pajak yang bersangkutan. Untuk mengisinya masih dilakukan secara manual dengan mengklik icon plus atau add yang ada di atas ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini di mana Bapak Ibu diminta untuk yang akan muncul otomatis ketika memilih jenis penghasilan, yang di mana jenis penghasilannya itu sudah tersedia, tinggal dipilih. Ada pemotongan atau pemungutan PPh final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, ada PPh final sesuai PP 55 tahun 2022, ada bunga tabungan dan bunga deposito yang ditempatkan di dalam negeri selain dari DHT, lalu ada bunga obligasi Sunda atau obligasi daerah yang diterima wajib pajak dalam negeri dan BUT, lalu ada transaksi penjualan saham di bursa efek, bukan saham pendiri, lalu ada uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, lalu ada honor atau imbalan lain APBN dan APBD yang diterima PNS, TNI, Polri, dan pensiunannya. Lalu ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi, ada dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, lalu ada penghasilan hak atas tanah dan atau bangunan, lalu ada persewaan tanah dan atau bangunan, dan ada jasa konstruksi berupa jasa pelaksana konstruksi, kualifikasi usaha kecil, dan ada penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang hak dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan oleh kepala keluarga. Bagian DPP diisi dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah penghasilan bruto dari masing-masing jenis penghasilan, dan bagian PPh turutan ini nanti akan terisi jumlah PPh yang disetor sendiri atau dipungut. Dalam hal PPh bersifat final disetor sendiri, maka NIK atau NPWP dan nama diisi dengan NIK atau NPWP dan nama dari wajib pajak. Masuk ke bagian B, penghasilan tidak termasuk objek pajak. Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan. Cara pengisiannya masih sama, yaitu dengan mengklik icon tambah yang ada di kanan sini, di pojok kiri sini, dan pengisiannya juga masih secara manual. Eh, untuk tampilannya nanti akan muncul seperti ini, di mana kode itu akan otomatis terisi berdasarkan jenis penghasilannya. Untuk jenis penghasilannya bisa dipilih ada dividen atau bagian laba, pembebasan utang, hibah, bantuan atau sumbangan.
warisan, penerimaan zakat, bagian laba anggota SIPI, klaim asuransi, beasiswa, hadiah, objek PPh tertentu bagi TK tertentu, natura dan kenikmatan yang dikecualikan, SHU koperasi, atau penghasilan lain tidak termasuk objek pajak. Lalu ada NPWP, dapat diisi NIK, NPWP, atau nomor identitas lainnya pemberi penghasilan. Nama dapat diisi nama pemberi penghasilan dan penghasilan bruto diisi dengan jumlah penghasilan berupa dalam satuan mata uang rupiah. Lanjut, ada bagian C, yaitu penghasilan neto luar negeri. Bagian ini diisi dengan rincian penghasilan luar negeri, tidak termasuk kerugian yang diderita di luar negeri untuk setiap jenis penghasilan dan negara sumber penghasilan, serta bukti pemotongan atau pembayaran PPh yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, salinan surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, atau salinan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Untuk cara pengisiannya masih sama, diisi secara manual dengan mengklik icon tambah yang ada di pojok kiri. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita harus mengisi nama sumber nama sumber atau pemberi penghasilan dari penghasilan di luar negeri, terus lalu ada kode negara, negara sumber atau pemberian penghasilan di luar negeri dengan menggunakan prinsip penentuan sumber penghasilan di luar negeri. Lalu kita mengisi tanggal PPh terutang, dibayar atau dipotong sesuai tanggal diterimanya atau diperolehnya penghasilan dari sumber penghasilan di luar negeri. Lalu mengisi jenis penghasilan neto luar negeri sesuai dengan list yang sudah ada. Lalu yang kelima itu kode penghasilan ini akan otomatis terisi sesuai dengan jenis penghasilannya. Lalu ada penghasilan neto yang diisi dengan jumlah penghasilan neto dari luar negeri yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah. Untuk nomor 7, pajak yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri dalam mata uang asing itu diisi jumlah pajak yang terutang, dibayar atau dipotong di luar negeri dengan dalam mata uang asing. Lalu untuk mata uang diisi dengan jenis mata uang negara pemberi penghasilan yang digunakan dalam penghitungan pajak terutang, dibayar atau dipotong di luar negeri. Nomor 9 itu pajak yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri dalam rupiah. Diisi dengan jumlah pajak yang terutang, dibayar atau dipotong di luar negeri dalam mata uang rupiah berdasarkan konversi. Yang terakhir, yaitu kredit pajak yang dapat diperhitungkan. Bagian ini akan otomatis terisi dengan jumlah pajak yang terutang, dibayar atau dipotong di luar negeri yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan pasal 24 UU PPh. Selanjutnya, kita masuk ke lampiran 3, yaitu rekonsiliasi laporan keuangan dagang, jasa, umum, atau industri. Eh, Jadi, untuk lampiran ini akan muncul sesuai dengan jawaban atas pertanyaan Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan. Jadi, nanti kan kita sudah memilih dagang, jasa, atau umum. Jadi, lampiran 3 ini akan muncul sesuai dengan jenis usaha yang telah kita pilih. Sebagai contoh, ketika kita pilih jenis usaha dagang, maka nanti yang akan keluar itu untuk laporan laba ruginya dan neracanya itu adalah tentang perusahaan dagang, akun-akun perusahaan dagang. Pada bagian A ini, penghasilan itu dari usaha dan atau profesi berdasarkan laporan keuangan. Jika kita tidak diaudit, maka kita bisa mengisi pilihan laporan keuangan tidak diaudit. Terus kita juga diminta untuk mengisi NPWP dan nama konsultan pajak jika kita memakai konsultan pajak. Apabila laporan keuangan kita diaudit, maka pilih diaudit, lalu mengisi nama NPWP konsultan pajak, maaf NPWP kantor konsultan pajak, nama kantor akuntan publik,
Nah, NPWP kantor akuntan publik, nama kantor akuntan publik, dan juga mengisi NPWP konsultan pajak dan nama konsultan pajak jika menggunakan konsultan pajak. Untuk laporan laba rugi, pada bagian ini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan nilai komersial dari laporan keuangan yang dimiliki ke dalam lampiran 3 ini. Nama-nama akun yang ada di lampiran ini menyesuaikan dengan sektor usaha yang telah Bapak Ibu pilih tadi. Namun, nama akun yang ada di lampiran ini tidak bisa ditambah atau dihapus. Jadi, apabila terdapat akun yang tidak sesuai, Bapak Ibu bisa memindahkan nilai akun tersebut ke akun sejenis atau ke akun lainnya yang memiliki kesamaan substansi. Kalau kita dulu hanya mengisi nilai komersial pada laporan laba rugi ini, sekarang Bapak dan Ibu itu juga diminta untuk memasukkan nilai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan dikenakan PPh final, dan juga memasukkan koreksi positif dan koreksi negatif. Jadi, eh, Bapak Ibu seperti memindahkan kertas kerja yang telah dibuat ke dalam lampiran ini. Untuk cara pengisiannya harus dilakukan secara satu persatu atau masih dilakukan secara manual dengan mengklik icon pensil yang ada di sini. Lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada kode akun, itu nanti akan berisi dengan akun yang telah tadi Bapak Ibu pilih untuk diedit. Ada nilai komersial, non objek pajak, terus ada nilai komersial yang dikenakan PPh final, terus nanti ada nilai komersialnya berapa, terus diminta memasukkan koreksi positif, koreksi negatif, dan kode koreksi fiskalnya. Lalu nanti akan muncul nilai fiskal sebelum fasilitas perpajakan. Nah, untuk kode koreksi fiskalnya, itu ada 5 jenis yang dapat dipilih. Ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang menjadi tanggungannya. Ada premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak. Ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, ada pajak penghasilan, ada gaji yang dibayarkan kepada pemilik atau orang yang menjadi tanggungannya, ada sanksi administrasi, ada selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal, ada selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal, lalu ada biaya pendapatan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan tidak termasuk objek pajak. Ada penyesuaian fiskal positif lainnya, ada penghasilan dikenakan PPh final yang penghasilannya tidak termasuk objek tetapi termasuk dalam peredaran usaha, lalu ada selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal, selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal, dan ada penyusutan fiskal negatif lainnya. Nah, kalau tadi itu tampilan untuk laporan laba rugi dagang, ini merupakan tampilan laporan laba rugi untuk jasa. Jadi yang berbeda hanya di bagian nama akunnya saja. Tapi untuk pengisiannya tetap sama. Kalau ini untuk laporan laba rugi untuk yang umum, industri, akun-akunnya juga disesuaikan. Lalu ada laporan posisi keuangan. Jadi untuk laporan posisi keuangan atau neraca ini, diisi dengan memindahkan saldo akun neraca dari laporan keuangan ke lampiran ini sama saat pengisian laba rugi. Apabila terdapat akun yang tidak sesuai, maka dapat dipindahkan nilai akun tersebut ke akun sejenis atau ke akun lain yang memiliki kesamaan substansi. Nah, untuk yang dagang, jasa, dan umum. Untuk pengisiannya sama semua. Lalu masuk ke lampiran 3A, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan dan penghasilan neto dalam negeri lain. Lampiran ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian A, penghasilan neto dalam
negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan, dan bagian B penghasilan neto dalam negeri lainnya. Pada bagian A, ini akan muncul apabila Bapak Ibu menjawab ya pada pertanyaan apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto di bagian induk. Bagian ini hanya bisa diisi apabila wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu sudah menyampaikan dan memiliki fasilitas pemberitahuan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Untuk pemberitahuan ini dapat kita lihat pada ikhtisar profil korteks kita sendiri. Jadi nanti di bagian fasilitas aktif it- fasilitas aktif akan ada kode AS04 apabila kita memang sudah mengajukannya. Nah, lalu pada bagian A ini akan terisi otomatis berdasarkan isian pada lampiran 3B. Bagian C yang nanti akan kita bahas, yaitu rekapitulasi peredaran bruto untuk pengguna NPPN dan akan secara otomatis menghitung penghasilan neto dengan mengalihkan peredaran bruto dengan norma yang diberitahukan dalam fasilitas NPPN. Selanjutnya, bagian B, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Bagian ini wajib diisi jika Bapak Ibu menjawab ya pada pertanyaan apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya. Bagian ini diisi dengan cara manual dengan mengklik icon tambah yang ada di bagian ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti kita diminta untuk mengisi jenis penghasilan yang bisa dipilih ada penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau penikmatan, sewa harta selain tanah dan atau bangunan, ada bunga, royalti, keuntungan penjualan harta, imbalan bunga, keuntungan kurs valuta asing, penghasilan lain dari modal atau aset, pembebasan utang, hibah, bantuan atau sumbangan, klaim asuransi, beasiswa, hadiah atau undian, dan penghasilan domestik lainnya. Untuk kodenya nanti akan menyesuaikan dengan jenis penghasilannya, lalu penghasilan netonya juga dimasukkan dan klik simpan. Selanjutnya kita masuk ke lampiran 3B, yaitu rekapitulasi peredaran bruto. Nah, bagian ini terdiri dari 4 bagian, yaitu ada daftar tempat kegiatan usaha, ada rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak final, ada rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, dan ada rekapitulasi peredaran bruto untuk pengguna norma penghitungan penghasilan neto. Lampiran ini akan muncul apabila Bapak dan Ibu memilih sebagai wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu pada bagian induk. Lampiran L3B ini akan otomatis terbuka saat memilih sebagai wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Lalu daftar tempat kegiatan usaha akan otomatis terisi sesuai dengan profil wajib pajak, dan bag- bagian A, bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari usaha bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. Bagian B diisi untuk melaporkan peredaran bruto bagi wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu, dan bagian C diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan. Masuk ke bagian rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tentu yang dikenakan pajak bersifat final. Bagian ini diisi dengan mengklik icon tombol pensil yang ada di sebelah sini, dan pengisiannya secara manual diisi sesuai dengan nama TKU. Nanti akan muncul
tampilan seperti ini, di mana kita diminta untuk mengisi peredaran bruto setiap bulan yang dimiliki oleh wajib pajak. Untuk rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, itu juga sama, diisi secara manual dengan mengklik icon pensil, yang dimana nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha, termasuk tempat kegiatan usaha yang berada di tempat tinggal bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Penghasilan yang dimasukkan dalam bagian ini tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk wajib pajak. Selanjutnya, kita masuk ke rekapitulasi peredaran bruto untuk pengguna norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Untuk pengisiannya sama, masih dilakukan secara manual dengan mengklik icon pensil yang ada di bagian sini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana nama TKU ini diisi dengan nama tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha. Lalu, jenis usaha atau pekerjaan bebas diisi dengan jenis usaha pekerjaan bebas oleh wajib pajak. Contohnya itu ada kayak dagang, industri, jasa, pengacara, akuntan, konsultan, aktuaris, notaris, dan lainnya. Lalu nilai total akan dipindahkan ke nilai total yang ada di nomor 4 ini akan pindah ke lampiran 3A, 4 bagian A yang tadi sebelumnya. Selanjutnya yaitu lampiran 3C, daftar penyusutan. Bagian ini akan muncul apabila Bapak dan Ibu menjawab ya pada pertanyaan apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal pada bagian induk. Pada lampiran ini dibagi menjadi 3 jenis harta, yaitu harta berwujud, harta bangunan, dan harta tidak berwujud. Untuk harta berwujud dan harta tidak berwujud itu dibagi lagi pengisiannya menjadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk bangunan dibagi lagi menjadi 2, bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Untuk pengisiannya itu dilakukan secara manual dengan mengklik icon tambah. Mungkin nanti dengan berjalannya waktu bisa juga dimasukkan dengan metode impor seperti saat pengisian SPT PPh Badan. Tapi untuk sekarang menu yang tersedia hanya menginput secara manual satu persatu dengan mengklik icon tambah ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana ada kode harta, terus lalu ada jenis harta yang bisa dipilih. Nah, untuk kode hartanya nanti menyesuaikan dengan jenis hartanya. Lalu ada bulan atau tahun perolehan harta, ada biaya perolehan yang dapat diisi dengan biaya perolehan harta, lalu ada nilai sisa buku fiskal awal tahun, lalu ada metode penyusutan atau amortisasi yang diisi berdasarkan komersialnya dan berdasarkan fiskalnya. Lalu ada nilai penyusutannya dan keterangan. Untuk keterangan ini dapat diisi dengan informasi relevan atas setiap jenis harta. Nah, untuk pengisian bangunan dan harta tidak berwujud itu sama dilakukan secara manual juga dengan mengklik icon tambah. Untuk penghiasannya nanti akan muncul tampilan seperti ini juga, di mana kita harus harus memilih jenis hartanya, mengisi bulan atau tahun perolehannya, terus biaya perolehannya berapa, nilai sisa buku fiskal awal tahunnya, dan metode penyusutan atau amortisasi fiskalnya, dan keterangannya. Hmm. Masuk ke lampiran
3D, yaitu rincian biaya tertentu. Lampiran ini akan muncul apabila Bapak Ibu menjawab ya untuk pertanyaan apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih yang ada pada bagian induk. Lampiran ini terdiri dari 3 bagian, yaitu A, daftar nominatif biaya entertainment, B, daftar nominatif biaya promosi serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, dan C, daftar piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih. Untuk daftar nominatif biaya entertainment, ini diisinya secara manual dengan mengklik icon tambah yang ada pada bagian. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita diminta untuk mengisi tanggal entertainment dan terus ada nama tempat entertainment, ada alamat lengkap entertainment dan sejenis yang diberikan, terus ada jenis entertainment, ada jumlah biaya entertainment, nama relasi yang diberikan, terus ada jabatannya, nama perusahaan, lalu ada jenis relasi yang diberikan entertainment itu dan keterangan. Untuk keterangan ini diisi dengan informasi yang relevan atas pemberian biaya entertainment dan sejenisnya. Kalau dulu kita membuat daftar nominatif ini terpisah dari e-form ya, dilampirkan dengan PDF di lampiran, sekarang sudah menjadi satu di dalam lampiran eh, Cortex ini. Lalu masuk ke daftar nominasi biaya promosi serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Pengisiannya sama, masih harus dilakukan secara manual dengan mengklik icon tambah yang ada pada bagian ini, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk NIK, NPWP, atau identitas lain itu diisi dengan nomor NPWP atau NIK atau identitas lain pihak penerima sehubungan dengan promosi atau pihak yang menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Lalu ada pengisian nama pemotong pajak, yaitu diisi dengan nama pihak penerima sehubungan dengan promosi atau pihak yang menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Lalu ada alamat, lalu ada tanggal yang diisi dengan tanggal pengeluaran biaya promosi atau penggantian atau imbalan dalam bentuk dan natura atau kenikmatan oleh wajib pajak. Dan ada jenis biaya yang nanti dapat dipilih terkait dengan jenis biaya promosinya itu apa. Lalu ada keterangan yang dapat, maaf, ada jumlahnya dulu yang diisi dengan jumlah biaya penggantian atau imbalannya. Lalu ada keterangan yang diisi dengan eh, terkait dengan biaya apa, biayanya itu untuk apa. Lalu ada jumlah PPh dan ada nomor bukti potongnya. Lalu, daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih juga dimasukkan secara manual dengan mengklik icon tambah. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana NIK atau NPWP atau identitas lain itu diisi dengan nomor identitas debitur yang bersangkutan. Lalu namanya juga diisi dengan nama debitur yang bersangkutan, dan alamatnya juga diisi dengan alamat debitur. Jumlah plafon piutang diisi dengan jumlah plafon utang debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah. Lalu jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu diisi dengan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah. Metode pembebanannya dapat dipilih dibebankan secara langsung atau beban cadangan. Lalu jenis dokumen pembuktian yang disyaratkan itu juga dipilih berdasarkan penyerahan perkara, perjanjian tertulis, publikasi penerbitan, atau pengakuan debitur. Masuk ke lampiran 4, yaitu perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya dan perhitungan PPh terutama wajib pajak dan suami atau istri.
Jadi, persyaratan lampiran 4 ini muncul karena konsekuensi pilihan pada halaman induk bagian A7, status kewajiban perpajakan suami dan istri, jika memilih status PH atau MT. Lalu, pertanyaan pada bagian 13B, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Untuk bagian A, penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya, Bapak Ibu diminta untuk mengisi penghasilan neto di nomor satu. Nanti untuk yang lainnya akan terisi secara otomatis. Untuk nomor dua terisi dari lampiran 5. Nomor tiga diisi dengan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang telah dibayarkan dapat menjadi pengurang penghasilan neto. Lalu untuk nomor 4 itu penghasilan pengurangan PPh terutang. Nomor 5 kredit pajak yang dari PPh pasal 21 dan pasal 23 yang telah dipotong, atau dari PPh pasal 22 yang telah dipungut, atau dari kredit pajak luar negeri PPh pasal 24. Nomor 6 itu berisi PPh yang harus dibayar dibagi dengan 12. Itu nanti otomatis terisi nilainya. Selanjutnya itu perhitungan PPh terutang, wajib pajak dan suami atau istri. Pada bagian ini, Bapak Ibu diminta untuk mengisi nomor satu ini, kolom wajib pajak terprofil dari isian lampiran 4 bagian A, kecuali penghasilan tidak kena pajak gabungan. Lalu nomor 2, kolom suami atau istri akan diminta mengisi sesuai penghasilan suami atau istri terkait dengan penghasilan bruto, penghasilan neto, di mana penghasilan bruto dikurang biaya 3M ditambah biaya final atau tambah biaya termasuk objek pajak, dan eh, penghasilan neto dikurang zakat dan dikurang kompensasi kerugian. Nah, nomor 3 ini diisi baris PTKP gabungan dipilih sesuai dengan kondisi awal tahun pajak. Untuk penghitungannya nanti akan terhitung secara otomatis angkanya yang mana akan dibagi untuk suami atau istri. Masuk ke lampiran 5, yaitu perhitungan pengurang penghasilan neto, terdiri dari 3 bagian, yaitu penghitungan kompensasi kerugian fiskal, pengurang penghasilan neto, dan pengurang PPh terutang. Jadi bagian ini juga muncul dari konsekuensi menjawab ya pada halaman bagian induk, yaitu pada pertanyaan apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 atau BPA 2. Lalu akibat dari menjawabnya pada pertanyaan apakah terdapat pengurang PPh terutama. Untuk perhitungan kompensasi kerugian fiskal itu nanti diisi secara manual dengan mengklik icon pensil yang ada di sini. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini, di mana kita mengisi nilai laba rugi fiskal tahun bersangkutan dan nilai kerugian fiskal ditulis dengan menambahkan tanda minus sebelum nilai rupiahnya. Lalu jumlah bagian A tahun pajak berjalan akan dipindahkan ke lampiran 4 bagian A kompensasi kerugian tahun pajak berikutnya. Apabila memilih ya pada induk bagian H13B, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Lalu bagian B, pengurang penghasilan neto, ini juga diisi secara manual dengan mengklik icon tambah yang ada di bagian ini. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini, di mana kita harus mengisi jenis penghasilan netonya. Itu bisa dipilih ada zakat, sumbangan keagamaan, fasilitas pengurangan penghasilan kena pajak, ada fasilitas keringanan pajak lainnya, atau pengurangan penghasilan neto lainnya. Di mana kodenya nanti akan menyesuaikan dengan jenis pajak yang dipilih. Lalu diisi juga nilai pengurangnya. Eh, Lalu
Nanti bagian kompensasi kerugian fiskal tahun ini pada L5 bagian A akan terisi juga pada kompensasi kerugian fiskal lampiran 5 bagian B, yaitu di sini. Lalu jumlah pengeluaran penghasilan neto 5 bagian B akan adalah penjumlahan kompensasi kerugian fiskal tahun ini dan jumlah pada tabel pengeluaran penghasilan neto. Dan untuk jumlah pengeluaran penghasilan neto di L5 bagian B merupakan isian bagian induk bagian C3, yaitu nanti masuk ke sini secara otomatis. Selanjutnya, bagian C, pengurang PPh terutang, itu pengisiannya juga masih manual dengan mengklik icon tambah. Nanti apabila wajib pajak memiliki fasilitas tax holiday dan pengurang lainnya, itu dapat diisi di sini dengan memilih jenisnya, lalu dengan nilai pengurangnya. Nah, untuk pengisian SPT PPh orang pribadi di Koratex ini, eh, belum terbuka, tapi sekarang sudah keluar simulator untuk mencoba pengisiannya. Nah, untuk link simulatornya, Bapak Ibu bisa masuk ke link berikut dengan aksesnya itu memasukkan NIK dan passwordnya itu pajak tunggu Indonesia tangguh. Tapi sayangnya untuk simulator ini baru ada untuk yang kerja saja, tapi untuk yang lainnya belum kebuka. Mungkin nanti akan dibuka bertahap. Untuk pelaporan di Kortesnya sendiri mungkin baru dibuka di Januari atau di akhir Desember. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada Kawanda.